selamat datang semuanya. Ini Errol, Panji, Delano, Rio, Austin, Kailin. Apakah mengalami kesulitan untuk membuka video? Oke. Prabu, Austin, Rio, Errol, Panji. Supaya Teacher Jin bisa lihat wajah kalian ya setelah 1 bulan lamanya kita tidak bertemu. Kok ada 6A? Iya, 6A-nya itu siapa? Itu tadi EU. Oh iya, mungkin EU pakai akun punya kakaknya ya, nanti bisa diganti namanya. Oke, hari ini karena kita sudah lama tidak bertemu ya, kita mau Teacher Jin mau bagiin layar dulu sebentar ya. Hopefully bisa di mana ya? Ini bisa didepan. Bentar. Bukan ini. Oke. Ini dia. Hari ini topik kita itu adalah tentang change atau perubahan. Siapa yang pernah mengalami, pasti semua kita pernah ya mengalami perubahan dalam hidup kita semua ya. Semua pasti pernah mengalami. Nah, sebelum kita membahas tentang change, Teacher Jin mau tanya dulu nih tentang kabar kalian. Nah, kalian perhatikan di sini tuh ada 12 emoticon ya. Ada 12 emoticon di sini. Teacher Jin mau dong tahu bagaimana kabar kalian hari ini. Silahkan kalian tulis di kolom obrolan ya, di kolom chat. Apa kabar kalian hari ini? Apakah happy, surprise, ecstatic, embarrassed, hopeless, sad, angry, worry, exhausted, nervous? Yang mana nih? Oke. Happy, oke. Baik, happy. Wah, semua happy ya? Happy. Oke, Austin said, I don't know. It's okay, Austin. Oke, yang lainnya, yang belum tulis. Hopeless, oke. Exhausted, oke. Exhausted karena banyak tugas ya kali ya, Teacher Jin nebak ya. Biasa Delano. Kenapa? Betul, teacher, rasanya. Oke. Rasanya exhausted. Hai, Teacher Jin. Hai. Oke, karena banyak tugas. Ada yang biasa saja. Oke, ada yang lain? Sleepy, Gracial sleepy. Oke, sama ya. Sleepy tapi nggak ada di sini, berarti Gracial nambah sendiri. Oh, Panji sedang sakit. Oke, semoga lekas sembuh ya, Panji. Sedang sick katanya gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk responsnya. Nah, hari ini itu kita mau ngebahas tema tentang perubahan ya. Ini nih. Teacher mau denger dari kalian, sharing dari kalian tentang topik perubahan. Nah, ketika kalian mendengar tentang kata perubahan, change, what do you feel? Apa yang kalian rasakan? Atau apa yang kalian pikirkan ketika kalian mengalami yang namanya perubahan? Apa yang kalian rasakan? Boleh sharing, boleh angkat tangan, kemudian sharing, atau boleh tuliskan di kolom chat, ya. Atau ada, biasa saja. Kalau ada perubahan biasa saja. Setiap hari kita ngalamin perubahan ya di hidup kita ya sehari-hari ya. Perubahan mendadak, ada yang tanpa kita ketahui.
Oke, Prabu, silakan Prabu. Ya kalau pas lagi ada perubahan gitu ya, apa ya, yang biasanya kayak gini tuh jadi gini. Jadi perasaannya kayak apa itu agak beda gitu loh, teacher. Oke, terima kasih. Memunculkan perasaan yang berbeda, Maduh. Ada yang mengalami sama seperti Prabu tadi, mengalami perubahan yang berbeda. Misalnya kalau lagi sedih, kemudian ternyata ada perubahan yang membuat senang, atau yang lagi senang, kemudian ada perubahan yang membuat lagi sedih atau jadi kesel gitu ya. Misalnya nih, Teacher Jin baca kalian punya journaling session ya, banyak yang tulis tentang bermain game, jadi senang banget main game dan sebagainya. Gak seneng atau marah kalau kalah-kalah ketika main game. Nah, ketika main game tiba-tiba terjadi perubahan, mati lampu. Mati lampu atau nge-lag internetnya. Biasanya apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian rasakan? Biasa aja, Jar. Oke, ada yang datar biasa aja, ada yang sebel That's banget normal. kalau kayak gitu. Dan itu Karena aku normal juga banget. mau main game apa, mau nonton YouTube apa. Oh, oke. Ada yang bilang itu normal aja, jadi ya udahlah biasa aja gitu ya. Oke. Ada yang senang. Oh, ada yang malah senang ya. Ada yang biasa saja gitu ya. Ada yang sebel sekali. Oke, macam-macam orang bisa bisa memunculkan macam-macam respons ya. Ada yang sedikit marah, ada yang senang kalau mati lampunya malam-malam gitu. Oke. Ups. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan Teacher Jin yang berikutnya nih. What is the biggest change that has happened in your life in the past 2 years? Perubahan besar apa yang kamu rasa terjadi dalam hidup kamu 2 tahun terakhir ini atau 1 tahun terakhir ini? Ya, ada yang mau berbagi? Oke, Gladwin, silahkan. Setelah itu Ezel. Ada virus corona yang sudah menyebar di dunia ini selama 2 tahun, teacher. Oke, itu yang terjadi ya, yang perubahan dalam Gladwin yang Gladwin rasa Gladwin juga alami. Oke, kalau Ezel? Ezel? Di-unmute dulu, Zal. Oke, Graciel ngerasa perubahan, mengalami keboringan, kebosanan. Aku kemarin tiba-tiba diajak off-road sama mama papa, padahal ada corona. Oke. Off-road itu apa? Off-road itu apa? Ada yang nanya nih. Delano, off-road itu apa? Itu jalan raya. Oh, ke jalan raya. Naik sepeda motor gitu atau naik sepeda? Oke, Ezel, perubahan besar pas corona dan gak bisa keluar. Banyak keluarga dari mama yang meninggal. Oke ya. Jadi ada banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya yang memang paling besar adalah membuat kalian harus sekolah online ya. Belajar sendiri di rumah atau belajar bersama teman-teman melalui Zoom, tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Itu pasti membawa perubahan yang sangat besar ya. Dan perubahan itu bisa memberikan respon yang macam-macam ya. Ada yang ngerasa biasa aja, ada yang bosan. Iya. Sorry tadi mic-ku agak rusak. Oh oke. Silakan Hazel. Jadi perubahan besarnya itu pas corona, teacher, dan nggak bisa keluar dan banyak keluarga dari mama itu yang meninggal, teacher. Oh, banyak keluarga dari mama yang meninggal. Yang lain juga mungkin mengalami hal yang sama ya. Ada keluarga atau teman atau orang yang kalian kenal meninggal karena
di masa pandemi ini, ya pasti itu membawa banyak perubahan ya dalam diri kita. Termasuk ketika kalian harus dipaksa untuk duduk diam di rumah dan bersekolah online ya, harus mengikuti Zoom dari rumah dan sebagainya. Oke, jadi lanjutin ya. Nah, reaksi kita terhadap perubahan tuh bisa macam-macam ya, bisa kayak gini nih. Jadi kita bisa senang kalau ada perubahan, atau kita bisa ngerasa sedih, atau juga ngerasa khawatir ya. Perubahan itu bisa memberikan rasa khawatir juga dalam hidup kita ya. Atau kita merasa takut ya. Ada banyak perubahan yang bikin kita tuh ngerasa takut. Ada banyak perubahan yang bikin kita ngerasa khawatir. Mungkin kalian tidak terlalu merasakan sekali begitu ya. Tapi teacher nggak tahu ya apa ada di antara kalian yang cukup merasakan kalau di masa pandemi ini ada banyak orang tua yang akhirnya harus kehilangan pekerjaan, tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, tidak bisa bertahan karena masa pandemi ini ya. Jadi itu mengakibatkan banyak perubahan di tengah-tengah keluarga. Nah, banyak anak-anak yang akhirnya jadi khawatir ya karena orang tuanya yang tadinya bekerja sekarang jadi tidak bekerja, atau yang sekarang tinggal yang selama ini harus di rumah aja ternyata harus pergi keluar daerah, pergi keluar kota untuk cari pekerjaan yang lebih baik misalnya gitu ya. Nah itu membawa perubahan, bisa menimbulkan kekhawatiran atau takut, mau pergi kemana-mana takut. Kita nggak bisa pergi ke mall, nggak bisa pergi jalan-jalan, nggak bisa makan di luar, nggak bisa ketemu teman. Jadi ada yang tadinya bersama teman-teman bareng-bareng terus, ternyata ketika pandemi ini terjadi tidak bisa lagi berkumpul sama temannya, jadi sedih ya. Jadi sedih, kemudian jadi khawatir, jadi takut. Tapi kalian ada nggak menemukan ketika masa-masa sekolah online ini ada hal-hal yang bikin lebih seneng daripada atau lebih enak dibandingkan kalau sekolah tatap muka? Ada yang menemukan? Wah ternyata kalau sekolah online tuh rasanya lebih enak ya daripada tatap muka. Enggak, teacher. Enggak. Jadi semua ngalamin kayaknya lebih enak kalau tatap muka ya daripada sekolah online ya. Oke. Nah, itu yang kita alami ya, berbagai reaksi kita terhadap perubahan. Ini bisa macam-macam ya, bisa senang, bisa sedih, bisa takut, bisa khawatir, bisa perasaannya bisa bermacam-macam. Oke. Nah, hari ini Teacher Jen mau fokus di 3 hal ini ya, yaitu bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita, gimana kita deal sama perubahan-perubahan yang terjadi. Ada 3A yang Teacher Jen mau share pagi ini sama kalian. 3A ini yang pertama itu adalah acknowledge, yaitu mengenali. Mengenali perubahan-perubahan yang kita alami, apa saja itukah, kalian bisa mengenali ada perubahan-perubahan apa. Yang kedua adalah mengenali emosi yang kalian rasakan terhadap perubahan itu. Misalnya ya, sudah diberitahu waktu itu ya, beberapa bulan yang lalu itu sudah diberitahu bahwa ternyata kita sudah bisa siap-siap untuk masuk sekolah tatap muka. Tetapi kemudian tiba-tiba ada perubahan nih, tidak bisa lagi karena ada varian yang baru dari virus. Jadi kita nggak bisa pergi lagi ke sekolah. Nah itu ada perubahan yang mungkin memunculkan emosi macam-macam ya. Ada yang akhirnya seneng atau biasa aja, atau ada juga yang ngerasa makin khawatir karena kok lebih banyak orang yang kena begitu ya. Berita-berita di televisi kok kayaknya bikin sangat deg-degan dan sebagainya ya. Itu ada perubahan-perubahan. Nah ketika perubahan itu terjadi, kita perlu mengenali perubahan ini tuh perubahan apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dan sejauh mana perubahan ini tuh akan mempengaruhi kita. Oke, itu A yang pertama. A yang kedua,
ketika kita mengalami atau berhadapan dengan perubahan yang terjadi dalam diri kita atau dalam hidup kita, yang kedua kita perlu admit atau mengakui bahwa ternyata ada perubahan yang membuat kita jadi punya perasaan macam-macam ya. Jadi senang, jadi nggak senang, jadi nggak suka, jadi apa gitu ya. Ada perubahan yang terjadi. Pada perubahan yang terjadi itu harus kita akui. Contohnya misalnya nih, karena masa pandemi akhirnya bikin kalian kan harus belajar di rumah. Ketika belajar di rumah, kadang-kadang banyak hal yang harus dikerjakan ya. Banyak tugas, ada tumpukan date di Google Classroom kalian yang harus kalian selesaikan. Tapi juga tiba-tiba ada perubahan tambahan tugas ini, tambahan tugas itu, dan kadang bikin kita jadi malas banget atau jadi sebel banget gitu karena banyak banget hal yang harus dikerjakan. Nah, kita perlu mengakui nih kalau apa yang terjadi itu bisa bikin kita misalnya nggak seneng atau aku lagi ngerasa nggak nyaman banget soalnya lagi banyak tugas. Teacher Jin baca journaling kemarin tuh ada yang jawab hal yang paling bikin bosan itu kalau banyak homeworks ya, banyak PR. Teacher Jin nggak tahu di kelas 4 nih, banyak di kelas 4A banyak PR nggak yang kalian punya dalam minggu-minggu ini? Enggak ya? Semuanya aman-aman aja ya? Iya. Iya, oke. Nah, tapi ketika misalnya ada perubahan yang mendadak atau ada hal yang harus kalian lakukan, tapi kemudian kalian diganggu adik misalnya atau diganggu saudara sehingga bikin kalian terganggu mengerjakan tugas kalian. Nah, itu kita perlu, itu menjadi perubahan ya, sehingga kita perlu mengakui nih, wah ada perubahan yang terjadi dan kita harus aware. Nah, yang ketiga itu adalah meminta bantuan. Jadi jika ada perubahan-perubahan yang akhirnya bikin kita itu ngerasa sulit banget atau ngerasa kita susah sekali, maka kita harus meminta bantuan. Bisa kepada orang tua, bisa kepada guru, bisa juga kepada teman-teman. Ya. Nah, Teacher Jin nggak tahu nih, sudah sampai hampir 2 tahun kalian tidak pergi ke sekolah, sudah sampai di tahap apa kalian merasa, aduh udah males banget untuk sekolah online, aku mau masuk sekolah aja gitu, mau masuk sekolah yang ketemu teman-teman. Nah, kadang nih ya, mungkin di kelas kalian nggak ada, tapi kadang Teacher Jin menemukan ada murid-murid yang akhirnya saking udah bosennya belajar online, akhirnya milih buat ya udahlah, sekolah lagi, online lagi, classroom lagi, Zoom lagi gitu. Jadi akhirnya ada yang memilih untuk mengabaikan tugas-tugas atau mengabaikan Zoom. Ketika Zoom sih hadir ya, tubuhnya hadir, dirinya hadir, tapi sambil ngerjain yang lain. Bosen dengerin guru di Zoom melulu, mending sambil main game, toh guruku juga nggak tahu, atau sambil nge-YouTube, toh guruku juga nggak bisa ngecek ke aku punya handphone atau ke aku punya laptop gitu. Nah, ini semua terjadi karena ada perubahan-perubahan yang kita alami. Selain kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Kalau misalnya kalian sudah ngerasa bete banget, udah ngerasa bosan banget dengan semua yang terjadi, maka yang ketiga adalah ask for help. Kalian bisa kasih tahu itu kepada guru kalian, atau bisa kasih tahu itu kepada orang tua kalian, atau bisa sharingkan itu juga kepada teman yang kalian percaya. Tapi yang pasti harus mencari bantuan dari orang lain kalau ngerasa perubahan itu sudah bikin kalian capek banget, atau khawatir banget, atau takut banget, atau malah bikin kalian sedih banget. Oke, tahap. Nah, yang terakhir adalah ini nih ya, satu quote yang Teacher Jin temuin waktu lagi nyiapin materi ini tuh kayak gini.
If we don't change, we don't grow. If we don't grow, we aren't really living. Percayalah bahwa perubahan itu pasti akan terjadi dalam hidup kalian. Kalau bukan karena virus corona, misalnya ini udah lewat ya virus corona ini, mungkin ada perubahan-perubahan lain yang bakal terjadi. Tapi kalau kalian tidak mengalami perubahan itu dan tidak bisa handle dia dengan baik, maka kalian tidak bertumbuh, karena perubahan itu sebenarnya bikin kita jadi lebih bertumbuh. Dan kalau kita tidak bertumbuh, we aren't really living. Jadi kita sesungguhnya tidak hidup gitu ya, karena hidup itu pasti butuh pertumbuhan, dan pertumbuhan itu terjadi kalau ada perubahan. Oke, jadi apapun yang kalian alamin, pasti masa-masa ini bagi teacher dan bagi kalian murid-murid juga tidak mudah ya, ada banyak perubahan yang terjadi. Tapi mari kita belajar lihat kalau perubahan ini walaupun bikin emosi kita banyak macam ya, muncul apa saja itu tadi bisa banyak, tapi kita ingat bahwa perubahan itu sebenarnya bikin kita bertumbuh, dan kalau kita tidak bertumbuh sebenarnya kita tidak benar-benar hidup begitu. Oke? Jadi kalau ada perubahan, segera di-aware, mengenali perubahan kalian apa, mengakuinya, dan minta bantuan ke orang lain, orang dewasa lainnya atau teman yang dekat sama kalian kalau kalian ngerasa kalian udah nggak bisa bertahan dalam perubahan itu. Oke, Teacher Jin sampai di sini. Ada yang mau memberi komentar atau ada yang mau sharing? Tadi Joshua angkat tangan, silakan loh Jos. Teacher Jin juga pengen dengar dari kalian ya, bagaimana tanggapan kalian tentang perubahan yang terjadi di hidup kalian hari-hari ini, termasuk dengan tugas-tugas atau perubahan dari belajar tatap muka jadi belajar online, sudah 2 tahun dan gak selesai-selesai. Apa yang kalian rasakan dan apa yang ingin kalian lakukan? Atau apa yang kalian lakukan biasanya kalau kalian sudah ada dalam tahap sangat bosan dan boring seperti tadi kata si Graciel ya. Oke Jos, silakan Jos. Tadi tunggu sebentar. Oh, kepencet. Oke. Teacher Jin udah selesai sharing. Teacher Jin mau dengar dari kalian nih, kalian boleh share apa aja berkaitan dengan perubahan yang mungkin kalian sedang rasakan atau kalian lagi alami. Dipersilahkan. Atau semuanya ngerasa baik-baik aja hidup aku nih, sudah aman, tentram, terkendali. Tidak ada? Ezel? Tidak ada? Pusing karena tidak bisa ketemu teman. Oke. Apakah kalian punya waktu untuk bisa, maksudnya kalian Zoom sendiri sama teman kalian, atau kalian video callan sama teman kalian yang dekat sama kalian? Chelsea geleng-geleng berarti enggak ya? Oke, Prabu, silakan Prabu. Ya kalau masa sekarang ini ya gimana, gak bisa tatap muka langsung gitu teacher. Ya gak enak juga sih, masa keluar harus ribet-ribet pakai masker, pakai face shield, segala macam. Jadi kalau ketemu di Zoom rasanya tidak terlalu enak ya, kalian ngerasa gitu ya? Lebih enak memang kalau tatap muka ya. Tapi kalau mau tatap muka, Prabu tadi bilang males juga karena harus pakai masker, harus pakai face shield gitu. Jadi yang kelihatan hanya matanya doang. Iya, jadi bikin belum apa-apa, belum ketemu juga sudah capek. Bikin gitu aja. Belum ketemu aja sudah capek gitu ya.
apalagi ketemu cuman matanya doang, mau ketawa nggak bisa, mau ini nggak bisa gitu. Kalau Iya. Delano tadi bilang kadang-kadang dia video call sama teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian lagi ngalamin bosen banget dengan semua perubahan yang lagi terjadi ini, apa sih yang biasanya kalian lakukan? Ya kayak biasanya kayak teacher ya tinggal ngerjain tugas. Kalau waktu sekolah sudah habis ya terserah kita aja break sendiri. Oh, oke. Kalau waktu sekolah yang penting tugasnya selesai gitu kata Ezel ya. Tapi pernah nggak sih ngerasa males banget, aduh lihat tugas banyak banget, males banget, aku nggak mau ngerjain gitu. Nah, teacher. Pernah ya? Terus kalau Pernah tapi nggak sering juga sih. tapi nggak sering juga. Nah ketika itu terjadi, apa yang biasanya kalian lakukan? Tetap maksa ngerjain atau kayak kalian bersenang-senang Nangis. dulu lah? Oh nangis, oke. Kalau aku sih dibagi teacher. Mm-mm. Jadi selesainya kalau mau sekolah itu kan harus ada schedule-nya teacher. Mm-mm. Nah itu kalau aku mau break, misalnya masih ada tugas, ya breaknya itu tak masukkan ke schedule. Jadi gini, misalnya aku mau break dari jam segini sampai jam segini. Nanti jam segini aku ngerjain tugas, di sini istirahat. Malam ini nanti ngerjain tugas. Gitu teacher. Oh oke. Tapi Prabu bisa menepati schedule-nya itu ya? Bisa, kadang sampai lembur. Oh oke. Good. Terus tadi Graciel bilang, aduh kalau udah capek banget nangis gitu. Kalau setelah nangis ngerasa lebih lega nggak Graciel? Ya malu. Malu. Enggak dong, orang tugasnya masih banyak. Emangnya nangis bisa menyelesaikan masalah? Waduh. Pamer. Beda ya Prabu. Kadang-kadang kalau anak-anak cewek mungkin kalau sudah capek banget, nangis bisa jadi salah satu cara untuk melepaskan semua emosi. Ntar setelah itu baru ngerjain tugas lagi. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ada orang yang kayak gitu. Sorry, teacher. Oke. Oke. Kalau Kailin gimana Kailin? Kalau aku ya numpuin aja pas hari sekolah aku kerjain semua biasanya hari Senin. Oh gitu. Jadi semua pas hari sekolah dikerjain aja supaya weekend bisa betul-betul libur begitu ya. Ya. Oke. Kalau Nia gimana Nia? Oh Andrew dulu Andrew. Gimana Andrew? Kalau agak bosan gitu biasanya boboan di kamar. Oh oke. Hanya waktunya itu kayak diu-diunya yang waktu weekend tuh taruh di situ breaknya. Karena weekend biar ada kerjaan. Oh gitu. Jadi kalau Andrew kebalik ya. Kalau tadi siapa tuh Kailin, kalau bisa ngerjain sebelum weekend. Kalau Andrew nggak apa-apa kerjain pas weekend juga, biar weekend ada kerjaannya gitu ya. Ada yang dilakukan gitu. Iya teacher, biar gak bosen. Masa weekend cuma tiduran aja. Biar Oke. Prabu tapi seneng main game juga nggak? Ya senang teacher, kadang kalau selesai sekolah gitu di Google buka game online. Oh oke. Kalau Gladwin gimana kalau Gladwin? Apanya teacher? Bagaimana kamu ngatasi kalau kamu udah bosan banget sekolah online? Ya aku abaikan saja teacher, nggak ngurus teacher. Oh. Pokoknya aku kepengen ketemu teman. Gladwin pokoknya sudah bosan, udah kepengen ketemu teman ya. Kalau tetangga sebelah kiri kanan gitu nggak ketemu juga? Biasanya sih, tapi sekarang sudah enggak. Oh, sekarang sudah enggak. Oke. Aku juga video call sama teman. Oke, Kanaya, thank you. Oke, terima kasih buat sharing kalian hari ini.
ya berharap kita semua bisa kembali ke sekolah lagi ya dalam waktu yang dekat dan bisa ketemu teman lagi supaya bisa ngerasain gak sekolah online lagi tapi sekolah beneran dari sekolah gitu ya. Jadi tidak. Oh iya, oke. Gimana Joshua? Layarnya Joshua bisa hilang-hilang gitu tadi kata Joshua. Jadi wajahnya justru tidak terlihat ya. Oke. Terima kasih Joshua, terima kasih 4A hari ini untuk berbagi dengan kalian. Kita akan bertemu lagi minggu depan. I have green screen. Semoga lekas sembuh untuk Panji ya. Tadi Panji katanya kan sakit. Semoga Panji lekas sembuh. Kita mau berdoa dulu sama-sama, juga doain Panji yang lagi sakit ya. Teacher Jin boleh minta Kanaya buat berdoa? Oke, teacher. Oke. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai life skill ya Tuhan. Tolong berkati kami supaya bisa melanjutkan tugas yang lain. Tolong supaya Panji bisa cepat sembuh. Terima kasih buat aktivitas hari ini. Sekarang kita mau melanjutkan tugas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.